And just in case any of you are wondering who I am, I'm Batman. Ini adalah isu ke-13 dari Absolute Batman. Isu sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Beberapa tahun yang lalu di sebuah kereta, setelah membuat kesepakatan dengan Falcone, Bruce dan Selina ngebucin di sana, di mana Selina terlihat bangga dengan aksi Bruce dan merasa kalau inilah yang terbaik untuk Waylon. Di masa sekarang, melihat Selina datang dan menyerang Alfred, Bruce bertanya apa yang dia lakukan di sini, yang dijawab Selina kalau ibu dari Bruce memanggilnya. Bruce pun tidak percaya itu, tapi Selina mengatakan yang sebenarnya karena sebelumnya Bruce menghilang selama berbulan-bulan dan dia datang untuk membantu. Bruce pun berkata kalau dia tidak butuh bantuan, yang dijawab sarkas oleh Selina kalau dia tahu itu karena Bruce sudah memiliki tim yang hebat, yang membuat Alfred agak tersindir sambil mengatakan kalau dia mengenal Selina the Catwoman yang terkenal tidak pernah setia. Mendengar itu, Selina pun kembali mencekik Alfred, bertanya apa yang harus dirinya lakukan, yang membuat Alfred memperingatkan Bruce untuk jangan mempercayai Selina, tapi Bruce memintanya diam, dia tidak butuh nasihatnya, karena Selina akan pergi sekarang. Tapi setelahnya, Bruce sama Selina malah berkebun, brutal, dan saat pagi tiba, melihat jaringan Venom di punggung Bruce, Selina menanyai apa yang mereka lakukan padanya, tapi Bruce terlihat enggan menjawab dan balik bertanya soal helm Selina yang mirip dengan Black Mask, yang dibalas Selina kalau dia enggan menjawab itu, dan karena ini, Bruce mengajaknya berkencan. Mereka pergi menggunakan kostum mereka ke pinggiran kota Gotham, di mana The Red Hood Gang berada, dan Bruce memberitahu sedikit soal The Red Hood Gang yang berisikan para penjahat yang suka meretas dan mengganggu, di mana dia punya sedikit aliansi dengan mereka. Tak lama setelah mereka masuk, Red Hood Gang menyuruh keduanya pergi. Mereka ingat bagaimana Batman menyuruh mereka menghentikan operasi, tapi mereka tidak ingin diperintah siapapun. Bruce pun tidak ingin pergi sebelum dia menemui pemimpin mereka, yang membuat The Red Hood Gang langsung menyerang, yang dibalas Selina dengan menembaki mereka menggunakan senjatanya dan membuat Bruce terkejut karena Red Hood Gang hanyalah anak kecil. Dengan santai Selina berkata kalau dia benci anak kecil, tapi tenang aja karena mereka semua hanya tidur. Sesaat kemudian anggota Red Hood Gang lain terlihat ingin menembakkan RPG ke arah mereka, yang membuat Bruce terpaksa menggunakan Venom untuk menubruk biang lala tempat anggota itu berada, membuat anggota itu terjatuh dan RPG-nya pergi entah kemana. Karena ini jaringan hijau terlihat di badan Bruce, matanya juga menghijau, yang membuatnya menyuruh Selina untuk menjauh. Sesaat kemudian mereka dikepung anggota lain Red Hood Gang, dan melihat Batman, Red Hood Gang merasa kalau Bruce adalah bagian dari Arkham, yang membuat mereka saling berbisik, sementara Selina berusaha menenangkan Bruce. Ketika Red Hood Gang berencana menyerang selagi Bruce tidak bisa mengontrol tubuhnya, Bruce mengatakan pada mereka kalau alasan dirinya menyuruh mereka mundur karena dirinya hampir dihancurkan oleh orang-orang itu di tempat bernama Arkham, di mana orang-orang itu menciptakan monster seperti Bane, tapi karena dirinya tidak hancur, kali ini dirinya akan menghancurkan Bane, dan bukan cuma Bane, tapi dirinya juga akan menghancurkan bosnya, serta menghancurkan Arkham sampai rata dengan tanah. Tapi untuk itu, dirinya membutuhkan bantuan. Mendengar itu, Red Hood Gang tidak peduli, tapi seseorang menghentikan mereka, berkata kalau dirinya tidak pernah yakin soal Batman, tapi beda cerita kalau soal menghancurkan Arkham. Dan ternyata orang itu adalah Absolute Harley Quinn, di mana dia adalah pemimpin dari Red Hood Gang. Sementara itu di Arkham, Dr. Arkham berhasil mengupgrade sistem Venom di tubuh Bane ke tingkat maksimal, yang membuat dia sendiri juga terkejut karena dia tidak pernah membayangkan tubuh manusia bisa sampai ke level ini, dan dia tersanjung bisa bekerja sama dengan Bane. Bane membalas kalau sebentar lagi Dr. Arkham akan mendapatkan penggantinya, Bane yang baru akan muncul, dan saat itu terjadi, dirinya akhirnya bisa pulang.
Tapi mendengar itu, Dr. Arkham merasa ragu kalau Batman akan membiarkan Bane pergi, tapi Bane membalas kalau Batman harus melakukan itu, dan sebentar lagi Batman akan menyerah dan pekerjaannya selesai. Tapi ketika mereka lagi ngobrol, petugas Arkham memberitahu mereka soal siaran yang sedang berlangsung, di mana saat ini saluran berita memberitakan soal Batman yang membajak jaringan seisi kota, yang membuat Mayor Hill meminta mereka jangan mendengarkan, tapi Batman menyuruhnya diam. Dalam siaran tersebut, Batman mengatakan kepada seluruh warga Gotham, People of Gotham, our city is under attack. Not by criminals or outlaws, but by its own leaders. Leaders who sold Gotham out to line their own pockets. They've sold our safety, our freedom. There's nothing they won't sell. They've even sold the ground beneath our feet, where right now, they're growing actual monsters. Horrors too terrible to imagine. I tried to show you with Black Mask, but I made the mistake of relying on the networks. Not anymore. This time, I'll show you myself. Because I'm going to drag one of these monsters out into the light for all of you to see. And then I'm going to beat his ass. I'm talking about you, Bane. You little sh**. I know you're listening. Tomorrow, midnight, the old Veterans Arena. You and me, alone. You win, I'll go back to Arkham and become whatever you want. But you won't win. And you, people of Gotham, you get to watch. And just in case any of you are wondering who I am, I'm Batman. Flashback sebentar, setelah membuat kesepakatan dengan Falcone, Bruce memberitahu itu pada Waylon, di mana Waylon akan bertahan sampai ronde 7 dan berhenti di akhir ronde. Orang-orang bertaruh kalau dia akan gagal di ronde 2 atau 3, dan dengan begini, dia bisa keluar dengan terhormat dan mendapatkan cukup uang untuk membuka gym. Tapi mendengar itu, Waylon mengatakan alasan kenapa dia ingin Bruce melatihnya sementara skill tinju Bruce hanya rata-rata, di mana alasannya karena Bruce adalah sahabatnya dan orang-orang macam Falcone dan Bibo telah menghancurkan kotanya, jadi dia tidak ingin menerima kesepakatan itu. Dia kesini untuk mengalahkan mereka di atas ring bersama orang-orang yang percaya padanya, dan dia merasa kalau Bruce adalah orang itu, tapi ternyata dia salah. Bruce pun mencoba menjelaskan, tapi Waylon mendorong dan menyuruhnya pergi karena dia ada pertarungan yang harus dimenangkan. Di masa sekarang, di dalam Batcave, Selina mengatakan pada Bruce kalau tidak banyak barang di arena yang bisa dia gunakan, dan Bruce membenarkan itu karena itulah tujuannya, karena di sana hanya akan ada dirinya dengan Bane yang akan bertarung sampai tinggal satu yang bertahan. Mendengar itu, Selina meminta Bruce berjanji padanya untuk jangan menggunakan Venom, tapi Bruce memberitahunya kalau Venom membuatnya bisa melihat setiap gerakan anggota Red Hood Gang tadi. Otaknya unggul 50 langkah di depan, jadi yang dia butuhkan adalah cara untuk mengontrolnya, karena hanya dengan menggunakan Venom lah dirinya bisa menang. Selina pun mengatakan tidak hanya Venom, Bruce punya teman-teman yang bisa menolongnya. Tapi dengan sinis, Bruce mengatakan kalau Selina tidak pernah menemui Bane, tidak pernah melihat apa yang Bane bisa lakukan, dan dirinya akan menggunakan Venom. Jadi kalau Selina tidak setuju dirinya menggunakannya, mungkin sebaiknya dia pergi. Selina terdiam sebentar dan merasa Bruce benar, dia memutuskan untuk pergi. Setelahnya, Alfred terlihat membantu Bruce bersiap, membawakan kotak berisikan daging mentah untuknya, dan setelah Alfred memberikan wejangan dengan menyuruh Bruce mengubur dalam-dalam dirinya yang dulu dan bangkit sebagai monster, Bruce mulai pergi dengan Batmobile, dan daging yang dia bawa terlihat memancing Waylon.